Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa bertemu ya di pembelajaran fisika pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Pak Afri, cek dulu kehadiran kalian. Ahmad Andrianto, Ahmad Rifatlan, Suci, Vita. Oke, gimana? Masih semangat? Semangat ya, harus semangat. Ya. Rencana kemarin kita melanjutkan setelah hukum 1 Newton, ya hukum Newton yang pertama, kita melanjutkan ke hukum Newton yang kedua. Nah, coba kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum Newton yang pertama ya, atau yang ke-1. Nah, kemarin kita sudah melakukan suatu percobaan ya, mencari sendiri. Nah, apabila jumlah gayanya 0, nah, apa yang terjadi pada benda? Coba misalkan kalau jumlah gayanya 0, dilihat gaya ke kiri ditarik, gaya ke kanan ditarik 100 Newton, sama-sama 100 Newton. Kira-kira apa bendanya itu? Akan tetap diam ya. Apabila benda yang awalnya diam, maka benda itu akan tetap diam ya jika jumlah gayanya 0. Dari video barusan ya, ada kegiatan apa? Fenomena apa? Mendorong truk ya. Truk yang kenapa itu truknya? Mogok ya. Kenapa kok mogok? Ya, itu bagaimana? Bergerak kan tapi sedikit ya. Bergerak sedikit itu, dikit-dikit pergerakannya ya. Nah, kalau terus ada yang membantu lebih banyak, bergeraknya gimana? Lebih lambat dari yang sebelumnya apa lebih? Nah, ya, dipercepat ya dari yang sebelumnya. Nah, berdasarkan video yang tadi kalian amati, nah ini nanti ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang hukum 2 Newton. Ya, jadi tujuan pembelajaran setelah kalian melakukan diskusi pemecahan masalah, ya, kalian nanti diharapkan dapat menganalisis hubungan percepatan benda dengan gaya dan massa benda. Nah, sama seperti pertemuan kemarin, kita akan gunakan model PBL juga. Nah, di sini ada permasalahan. Coba ada yang mau membaca? Saya. Ya. Full permasalahan dari bacaan itu. Ya. Jadi permasalahannya nanti kita ingin mengetahui dari permasalahan di kehidupan sehari-hari itu, besaran fisika apa saja yang mempengaruhi percepatan gerak kendaraan yang mogok itu. Tadi kan ada truk sama sepeda motor. Ya. Terus mengapa untuk menggerakkan truk membutuhkan orang yang lebih banyak dibanding mendorong sepeda ketika mendorong truk ya. Setelah itu, apakah truk yang didorong oleh 5 orang memiliki percepatan gerak yang sama dengan truk yang didorong oleh 10 orang? Nah, kita bisa menjawab kalau kita sudah melakukan penyelidikan ya, atau sudah tahu konsepnya ya. Nah, dari itu kita akan melakukan penyelidikan. Kita bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, kelompoknya silakan. Kelompok A, B, C, D. Ya. E. Ayo, A, B, C, D, E. Hah? Mohon perhatiannya. Ya.
Jadi setelah ini Pak Afri bagikan LKPD-nya. Ya. Selain di sini, kalian juga bisa lihat di classroom-nya. Ayo. Coba dibuka hukum 2 Newton. Sudah. Ini kan Pak? Modulnya. Dia itu LKPD-nya ya. Cari hukum 2 Newton tuh di modulnya. Setelah kalian sudah mempelajari hukum 2 Newton itu ya, silahkan lakukan penyelidikan. Nah, di situ ada hipotesis atau dugaan sementara. Nah, kalian kan sudah baca barusan, ya. Dilihat di situ ada tujuan, ya, tujuan percobaannya menyelidiki hubungan percepatan benda A dengan gaya yang bekerja pada benda. Ya. Jadi hipotesisnya gimana cara membuat hipotesis atau dugaan sementara? Gimana? Hubungannya gimana? Apakah berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, ketika gayanya semakin besar, apakah percepatannya semakin besar? Kalau gitu itu namanya berbanding lurus. Mana yang buka LKPD lagi? Buka juga semuanya. LKPD-nya. Enggak bawa HP. Hipotesisnya gimana? Tadi, ya. Berbanding lurus percepatan. Ya. Hubungan percepatan benda dengan gaya yang bekerja pada benda. Hubungannya itu berbanding lurus atau apa berbanding terbalik. Gimana? Kalau berbanding lurus ya misalkan ini itu berbanding lurus tuh ya misalkan kalau gaya yang diberikan semakin besar percepatan bendanya gimana? Percepatan bendanya gimana? Ini kan dibuat grafiknya gimana lagi? Gini Pak. Coba dilihat. Oh iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. B. A. Tujuan menyelidiki hubungan percepatan benda A dengan gaya yang bekerja pada benda F. Menyelidiki hubungan percepatan benda A dengan massa benda M. Jawabannya A. Percepatan benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. B. Percepatan benda berbanding terbalik dengan massa benda. Tabel 1. Pengaruh gaya yang diberikan pada benda F terhadap percepatan benda A. Nomor 1. Massa benda 200, gaya 50 Newton, percepatan 0,25. Berdasarkan tabel 1 dan grafik 1, bagaimana besarnya nilai percepatan gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar. Gerak benda jika gaya yang dikenakan pada benda semakin besar, maka percepatannya semakin besar. Nomor 5. Tulislah kesimpulan kalian terkait hasil percobaan hubungan percepatan dengan gaya dan massa. Percepatan gerak benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massanya. Nomor 8. Apakah hipotesis yang sudah kalian buat sudah sesuai dengan hasil percobaan yang kalian lakukan? Ya, sesuai.
Berdasarkan penyelidikan yang telah kamu lakukan, sekarang beri pendapatmu tentang permasalahan pada awal pembelajaran. 3. Apakah truk yang didorong oleh 5 orang memiliki percepatan gerak yang sama dengan truk yang didorong oleh 10 orang? Berbeda. Jika diberikan gaya yang besar, maka mengalami percepatan yang lebih besar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok B. Udah ya? Perhatian dulu. Jadi tadi hasilnya sudah lumayan bagus, kalian sudah melakukan penyelidikan ya, dan sudah bisa menyimpulkan sendiri ya, sampai bisa menentukan hubungan antara massa, gaya dan percepatannya itu bagaimana. Ya. Itu sudah bagus semuanya. Terus dari permasalahan yang ada di awal ya, kalian juga sudah bisa menjawabnya. Ya. Jadi besaran apa yang berpengaruh terhadap percepatan benda? Ada massa dan gaya. Ya. Ya. Terus yang ketiga, apakah truk yang didorong oleh 5 orang memiliki percepatan gerak yang sama dengan truk yang didorong oleh 10 orang? Tidak sama ya. Yang mana yang percepatannya lebih besar? 10 orang. Ya. Kalian bisa menjawab ini karena tadi sudah menemukan sendiri ya di penyelidikan ya. Semakin besar gayanya maka percepatannya semakin besar. Sekarang coba ada latihan ya. Cepat-cepat dia dapat. Angkat tangan. Yang mau jawab, angkat tangan dulu. Ya, kelompok D. Mobil. Coba kita lihat. Tepuk tangan buat kelompok D. Ya. Terus, iya yang truk ini kan lebih besar masanya ya. Tadi berarti yang kalau didorong dengan orang yang sama, dengan gaya yang sama, percepatannya lebih besar yang kecil, yang lebih kecil masanya. Ya, iya kan? Nah, ya. Kita kan tadi tujuan pembelajarannya apa? Menganalisis hubungan percepatan dengan gaya dan massa. Ya, berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya tadi ya. Bagaimana hasilnya? Ya. Jadi percepatan suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gayanya atau jumlah gayanya ya. Dan percepatan benda itu berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau sudah silakan kerjakan soal evaluasi di kuisis. Di situ ada 3 soal. Buka classroom-nya ya. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasinya. Ya, gimana perasaan kalian ketika kalian menemukan suatu teori atau satu konsep secara sendiri? Lebih senang? Gimana? Lebih apa? Lebih berani, percaya diri. Di sini kalian sudah melakukan pembelajaran ya. Kalian melakukan pembelajaran saat ini sangat hebat sekali. Ya, jadi tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi hukum 3 Newton. Ya, hukum Newton yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.